Kalau nambah usia, nambah sempit sudut pandang, nambah banyak konflik, nambah ruwet kehidupan rumah tangga, gak selesai-selesai. Bahkan nama lagi yang baru, namanya itu contracted. Kita mengalami penyusutan yang luar biasa. Dan ini yang disebut dengan naraloka. Jadi naraloka itu contracted. Sedangkan ekspandi itu disebut dengan suwargaloka. Jadi surga dan neraka itu soal kesadaran saja. Sebetulnya. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Menteri Agama RI. Saya bukan dukun, tetapi saya lama memiliki keinginan semoga beliau suatu saat menjadi Menteri Agama RI. Kajian-kajian tasawuf yang beliau sampaikan di media-media itu lembut dan sangat menyejukkan. Terobosan beliau saat ini yang sedang dikerjakan adalah membuat kurikulum cinta. Dan itu sedang dikerjakan oleh Departemen Agama di bawah bimbingan beliau dengan semua jajarannya. Jadi kurikulum cinta itu isinya adalah tidak boleh lagi ada pendidikan agama, baik di masyarakat maupun di sekolah, yang menebarkan konflik kebencian. Tidak boleh lagi ada guru agama, apapun agamanya, mengajarkan kebencian kepada para muridnya. Makanya beliau bercita-cita menginginkan agar pelajaran agama itu adalah pelajaran cinta. Dalam sebuah sambutannya beliau mengatakan, kalau Quran yang 6.666 ayat itu disingkat, itu hanya ada satu kata saja. Kata itu adalah cinta. Saya berharap seluruh bangsa Indonesia, terutama tokoh-tokoh agama, bisa merespon apa yang disampaikan oleh Menteri Agama RI yang sangat reformatif. Karena memang ajaran semua agama itu adalah cinta. Ajaran Islam itu adalah kasih sayang. Ajaran sahabat-sahabat yang Nasrani itu adalah kasih. Ajaran Buddhis mengajarkan kerukunan. Kita sebagai bangsa yang kaya raya, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, memiliki keragaman yang luar biasa, menjadi tidak ada artinya kalau kita nggak rukun. Maka beliau menggambarkan Indonesia ini seperti sebuah lukisan. Kalau lukisan itu bingkainya emas, tetapi isinya cuma kertas kosong, lukisan itu nggak ada artinya. Dan yang namanya lukisan pasti warna-warni. Yang namanya lukisan menjadi indah, walaupun bingkainya kayu, tetapi konten dari lukisan itu adalah isi lukisan itu. Dan lukisan itu warna-warni, tidak satu warna. Itulah Indonesia. Beragam keyakinan, beragam budaya, beragam bahasa daerah, beragam suku, dan diikat oleh satu bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sudah gak zaman lagi menebarkan kebencian atas nama Tuhan dan agama. Karena tidak mungkin ada Tuhan, ada agama yang mengajarkan kebencian.
Bahkan beliau mengatakan, jika ada orang mengaku beragama Islam, tetapi masih menebarkan kebencian dan konflik, sesungguhnya dia sedang menyebarkan yang bukan Islam. Kebencian dan konflik hanya disebarluaskan oleh mereka yang sempit sudut pandangnya. Nah, sempit sudut pandang itu bahasa Arabnya adalah kadarun. Dan sering ada orang mengatakan kadrun. Dulu mungkin kita menganggap kadrun itu singkatan. Padahal kadrun itu kadarun sebenarnya. Kadarun itu sempit sudut pandang sebetulnya. Kenapa sempit? Karena tertutup pikiran kita terhadap kebenaran. Menganggap seolah-olah kelompok kita lah yang paling benar. Dan Menteri Agama mengatakan tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan seolah-olah agama lain itu najis, kata beliau. Itu kata-kata beliau dalam sambutannya. Dan saya yakin kalau semua pemimpin bangsa ini mulai berpikir nilai-nilai universal, ini adalah awal kebangkitan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang beradab. Kenapa ini saya jadikan prolog di kajian kita hari ini? Karena kajian hari ini sangat berbahaya. Judul kajiannya aja, keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Karena untuk mencapai keberanian itu, kita harus melewati beberapa tingkatan kesadaran. Jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah keberanian. Keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Jalan lama yang sudah terbukti tidak meningkatkan kesadaran kita. Jalan lama yang membuat kita hanya terjebak dalam dogma dan doktrin yang kemudian kita nggak maju-maju. Itu kajian kita. Dan ini kajian hanya untuk mereka yang sudah terbuka pikirannya. Yang sudah dewasa pemikirannya. Yang sudah siap untuk berubah. Dan untuk berubah ini hanya diperlukan satu, keberanian. Oleh karena itu, saya akan menggunakan sebuah referensi. Keberanian itu kesadaran di level mana? Saya akan menggunakan referensi dari seorang ilmuwan namanya David Hawkins. Beliau adalah seorang neuroscience, orang yang bergerak di bidang sains tapi fokus pada neuro. Neuro itu berhubungan dengan mental, berhubungan dengan otak. Kalau menggunakan referensi dari skala kesadaran David Hawkins, di situ ada 20, ada nilai kesadaran 20, ada nilai kesadaran 30, ada 50, ada 75, ada 100. 100 itu ketakutan, ya, ketakutan. Ada 125, ada 150, ini kemarahan, ya. Ada 175, ada 200. Nah, 200 itu courage. Itu namanya keberanian. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk mencapai level berani, berarti kita harus melewati berapa tingkat, coba hitung. 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, baru 200. Harus melewati 7 level kesadaran. Kalau kita hari ini masih malu-malu, merasa tidak layak, seolah-olah kita ini layak menjadi orang yang terpinggirkan, layak menjadi orang yang terdiskriminasikan, itu berarti di level 20 itu. Nah, untuk mencapai level 200, bayangkan ya, kita harus melakukan transformasi kesadaran. Nah, di level 200, itulah yang disebut dengan keberanian. Di atas 200, ya, di atas 200, begitu seseorang bisa melampaui level kesadaran di atas 200, maka dia mulai berkembang. Itu yang disebut dengan expanded.
berkembang kehidupannya. Penuh dengan keberlimpahan. Nyaris dengan sedikit upaya saja, segala berkah datang. Itu di level di atas 200 itu. Jadi kalau kita masih, mohon maaf ya, ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Badan sakit-sakitan, bahkan sakit menyebar dari seluruh ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti saya mau jelaskan itu. Ternyata tubuh ini itu cerminan dari kualitas jiwa kita. Tubuh ini adalah kitab hidup yang sedang menceritakan seberapa berkualitas spiritual kita. Nanti sampai di situ kajian kita. Sehingga selesai kajian ini nanti bisa tafakur kita. Kalau yang sakit kepala nanti saya jelaskan. Spiritualnya berarti begini. Yang sakitnya di dada, ya apalagi sudah tingkatannya bengek gitu, ya, napas pendek, ini saya jelaskan. Ternyata tubuh ini adalah indikator. Tubuh ini adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Cara Tuhan berkomunikasi itu memberikan indikasi-indikasi pada tubuh. Jadi sakit bagi orang yang sadar bukan sekedar fenomena fisik. Tapi sakit itu adalah sarana untuk berkomunikasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang mengingatkan ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh kita. Sementara selama ini semua orang, kalau sakit di tubuh fisik, langsung yang dipikirkan adalah obatnya apa. Sehingga kita terjebak oleh menghilangkan rasa sakit secara instan. Tetapi tidak berupaya untuk mencari akar masalah sakit saya dari mana. Makanya sakitnya terus menerus. Itu saja. Jadi kalau sudah belajar kesadaran, di tasnya itu masih banyak obat sakit kepala, obat sakit perut, obat sakit kaki, dan berbagai macam obat yang instan untuk menghilangkan sakit sesaat, berarti kita belum sukses belajar spiritual. Jadi ciri orang yang sukses belajar spiritual itu sederhana. Tubuhnya sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu aja. Jadi kalau tubuh kita ini gak sehat, apalagi gak sehatnya itu di semua organ tubuh kita, waduh, itu masalah spiritualnya sangat komplikasi. Nanti kita akan urai ya, Saya bagikan hadiah ini kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah hasil riset yang sudah dialami oleh saya sendiri, yang sudah terasa. Jadi begitu kita mencapai kesadaran-kesadaran yang di atas 200, maka kita akan berkembang dalam segala dimensi kehidupan. Tubuh kita tambah sehat, ekonomi kita juga tambah berkah, kehidupan kita menjadi harmoni, tidak ada lagi konflik sosial, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, kehidupan rumah tangga kita makin harmonis. Jadi kalau belajar agama, belajar spiritual, tetapi kita masih banyak konflik yang sederhana saja. Kehidupan di rumah tangga masih amburadul, itu tanda, itu isyarat. Ada yang harus diperbaiki dalam perjalanan kehidupan spiritual kita. Jadi itu, saya tidak membahas skala kesadaran David Hawkins secara keseluruhan. Gak cukup waktu untuk 2 jam ini. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan bahwa Bapak Ibu tinggal tanya, sudah mencapai skala kesadaran berani belum? Itu aja. Apa indikasinya? Sebelum saya menyampaikan apa indikasi berani menurut David Hawkins, saya ingin menyampaikan dulu apa itu kesadaran. Seperti biasa ya, saya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesadaran itu artinya keadaan mengerti. Apa yang harus dimengerti? Kalau kita berbicara kesadaran diri, itu kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kalau kita berbicara diri sendiri, ada aspek fisik, ada aspek
mental, ada aspek emosi, ada aspek spiritual. Jadi kalau kita berbicara tentang diri, awas ya, ada aspek fisik, ada aspek emosi, ada aspek mental, ada aspek spiritual. Nah, kita harus bertanya, ya, kita harus mengerti. Kalau kita sadar diri, tanya, kondisi fisik saya seperti apa? Oh, ternyata sering migrain, kepala berat. Nah, migrain, kepala berat, itu indikasinya kan di sini, di kepala. Kepala ini kan pusat dari segalanya. Pusat spiritual adanya di sini. Yang namanya cakra mahkota itu adanya di sini. Yang namanya pineal gland, ya, pusat sistem kimia dan kelistrikan kita adanya di sini. Jadi kalau sakit di kepala, jangan dianggap sepele itu. Jangan minum obat sakit kepala dulu sebelum pesannya bisa diambil. Jangan-jangan sebetulnya sakit di kepala ini karena Allah sedang mengirimkan pesan. Ini kamu ini ya, terlalu banyak memikirkan yang gak penting, kata Allah. Ini kamu ini ya, apa aja dipikirin. Jangan-jangan itu pesannya. Cuma karena kita langsung berfokus pada bagaimana menghilangkan rasa sakit secara fisik, maka kita kehilangan kesempatan untuk menangkap pesan spiritualnya apa. Itu kajian kita hari ini. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kesadaran diri, berarti keadaan mengerti tentang diri yang menyangkut aspek fisik, mental, emosi, dan spiritual. Begitu nggak selama ini memahami diri? Nah, apalagi diri yang sejati. Sampai sekarang kita pun belum kenal. Sebetulnya saya ini siapa? Saya ini berasal dari mana? Kalau sudah selesai kehidupan saya di sini, terus saya pulangnya mau kemana? Jalannya lewat mana? Masih banyak yang bingung itu. Padahal sudah beragama puluhan tahun. Sudah hidup puluhan tahun di semesta ini. Karena apa? Entah apa yang kita cari. Yang kita cari adalah sesuatu yang tidak ada. Bahkan yang ada semua dilupakan. Ini orang-orang serakah itu. Orang serakah itu selalu berpikir yang tidak ada. Yang ada dilupakan. Itu makanan di meja sudah segala ada. Dia mikir yang tidak ada. Makanya dunia ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah. Tetapi dunia ini selalu cukup buat 8 miliar penduduk bumi yang bersyukur. Cukup. Tetapi kita juga tidak mengerti syukur itu apa. Ya, taunya syukuran aja. Kalau kita dapat yang diinginkan, diundang tetangga makan-makan, namanya syukuran. Kan gitu. Kadang-kadang karab-karaban sedikit. Kalau ditanya apa judulnya acara ini, tasyakur binikmah. Syukur gak ngerti, nikmat gak ngerti. Taunya yang namanya nikmat itu, saya senang karena saya mendapatkan yang saya ingin. Begitu? Makanya saya sedih ketika mendapatkan yang tidak saya ingin. Kalau hidup masih seperti itu belum syukur. Artinya masih ada penolakan dalam diri kita. Padahal hidup tidak selalu mendapatkan yang kita ingin. Ciri orang yang bersyukur itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dapat yang dia ingin, dapat yang tidak dia ingin, dia berada dalam damai yang sama. Makanya di Islam, 5 kali sehari semalam, kita pasti ya diajarkan untuk menengok ke kanan setelah sholat sambil baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu? Setelah itu nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Ketika menengok ke kanan, mengucapkan salam. Ketika menengok ke kiri, mengucapkan salam. Yang diucapkan adalah kalimat yang sama. Padahal yang ditengok kanan dan kiri. Kanan itu lambang dari segala sesuatu yang kita ingin. Kiri itu lambang dari segala sesuatu yang tidak kita ingin. Harusnya ketika kita memberi salam saat menengok ke kanan, dapat yang diinginkan, salam, damai.
Menengok ke kiri, dapat yang tidak diinginkan, salam, damai. Karena yang tidak diinginkan belum tentu buruk. Siapa tahu Allah sedang membimbing kita menuju ke sana. Bahkan Allah senantiasa tinggal justru di tempat yang tidak diinginkan. Banyak orang yang datang kepada saya minta konsultasi secara pribadi. Ya. Dan biasanya selesai sesi konsultasi ada yang ngambil sejam, 2 jam, 3 jam, ada juga yang royal ngambil 5 jam. Takut gak cukup katanya waktunya. Selesai sesi konsultasi, kemudian saya tanya, menyesal gak bertemu saya? Aduh, saya beruntung sekali. Saya beruntung sekali, sehingga dengan bertemu, saya mendapatkan banyak insight baru, pencerahan baru. Terus saya tanya, siapa sebetulnya yang mengantarkan kamu ketemu saya? Baru mikir kan? Lama itu mikirnya. Baru dia menemukan jawaban. Oh ternyata yang mengantarkan saya, kata dia, bertemu dengan saya. Itu adalah masalah yang datang yang tidak diharapkan kedatangannya. Akhirnya saya bilang, berarti sebetulnya kamu ini ya diantarkan oleh siapa? Kan diantarkan oleh segala peristiwa yang tidak kamu inginkan. Dan kalau kamu tidak mendapatkan itu, kamu gak ketemu saya. Baru paham? Baru paham? Makanya kita ini kadang-kadang kan sholat juga cuma formalitas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gitu aja. Betul gak? Tidak ada kesadaran. Mungkin baru hari ini dengar saya bicara begini ya. Baru sadar. Oh bertahun-tahun saya salam ke kanan dan ke kiri. Baru ngerti hari ini ternyata. Karena kita melakukan itu semuanya nyaris tanpa kesadaran. Makanya saya menawarkan jalan baru hari ini. Jalan baru. Kalau selama ini syahadat kita hanya puas di ucapan. Dan hanya bersaksi di ucapan. Cobalah tempuh jalan baru. Karena syahadat itu adalah pengalaman spiritual. Syahadat itu adalah penyaksian. Tidak mungkin kita bersaksi tanpa menyaksikan. Kalau kita bersaksi tanpa menyaksikan, itu namanya saksi palsu. Kalau kita sadar itu jalan lama yang tidak melayani, ubah syahadat kita ke jalan baru yang bisa membawa kita pada reformasi spiritual yang membuat kita mengalami transformasi kesadaran. Saya sudah sholat. Yes. Tapi sholat hanya mengingat bacaan. Bukan mengingat Tuhan. Padahal perintahnya di Quran, aqimis sholat. Aqimis sholat li zikri. Bahkan dikatakan di Quran surat Toha ayat 14. Fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kita itu dikatakan telah menyembah aku. Kalau selama sholat mengingat aku. Terus aku yang mana? Yang mana yang harus diingat? Apakah aku itu adalah A, K, U? Itu aku? Bukan. Itu kan hanya tulisan aku. Allah itu bukan alif, lam, lam, ha. Itu tulisan nama Allah. Bukan Allah. Itu jalan lama. Kalau kita berada di jalan lama yang tidak menguntungkan, di jalan lama yang tidak melayani, yuk kita ubah ke jalan baru. Tetapi satu, kita perlu keberanian untuk memasuki itu. Berani apa tidak? Nah, nanti kita cek ya, sudah sampai enggak di kesadaran berani itu? Jadi kalau mengatakan berani menggunakan persepsi pribadi, mungkin sudah berani ya. Tetapi nanti cek, apakah beraninya Bapak Ibu cocok dengan indikator yang disampaikan oleh kesadaran David Hawkins atau tidak? Ini kajian saintifik ya. Ini hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Ya. Untuk yang malas berpikir, ya. Udah, di skip aja.
Jangan dengar kajian saya. Apalagi mencaci maki saya. Gak usah. Gak usah. Saya tidak akan jatuh oleh caci maki yang semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Lanjut dulu. Syahadat sudah, tetapi hanya di level kata-kata. Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin. Tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Berani gak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah. Alhamdulillah. Ya. Zakat mal sudah. Zakat fitrah sudah. Tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya. Zakat yang di level harta itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya. Saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Sama damainya dengan menerima yang kita inginkan. Itu tanda jiwanya sudah suci. Puasa sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah dipindahkan makan ya. Biasanya makan siang, sekarang makannya jadi malam. Gimana makan malamnya berkurang? Oh nambah ya. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Ini sudah hari ke-20 loh. Saya mau nanya, bagaimana kesehatan tambah bugar? Darah tingginya berkurang? Gula darah berkurang? Kolesterol sudah berkurang? Migrain? Sakit kepala? Berkurang? Kalau sudah 20 hari puasa, tidak menambah sehat tubuhnya, salah berarti puasanya. Padahal dalam hadis, Nabi Muhammad bersabda, sumu tahsihu. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Nabi lu yang bilang begitu. Jadi puasa itu kata Nabi supaya kamu sehat. Jadi yang dikatakan puasa oleh Nabi itu cuma dua. Puasa, sehat. Jadi artinya siapapun yang puasa harusnya sehat. Ada yang migrain gak sekarang? Pegel-pegel? Lemes? Ya gimana gak lemes? Habis makan 1 piring setengah bola. Pagi-pagi tadi sahur langsung tidur. Harusnya kan ketika masuk gula, tubuh kita beraktivitas. Saya habis makan sahur, nunggu subuh, habis gitu pakai pakaian olahraga, lari. Karena ada gula yang masuk. Baik itu yang dimakan adalah buah-buahan, gula. Sayuran, gula. Nasi, gula. Kopi, gula. Dan gula semua. Seperti yang kita santap setiap hari itu gula. Dan gula itu, hadirin, bukan hanya diserap oleh sel hidup, tapi gula ini diserap juga oleh sel mati. Dan ketika sel mati menyerap gula, maka sel mati itu akan membangkitkan racun. Dan racun yang dibangkitkan dari gula oleh sel mati akan meracuni sel-sel yang hidup. Itu sebabnya sel hidup tetangganya menjadi ikut mati. Makanya terlalu banyak gula dalam tubuh, pasti kita akan mengalami percepatan dalam proses penuaan. Kenapa? Jumlah sel yang mati lebih banyak dalam waktu yang sama. Sadar nggak? Nggak sadar ya. Nah itu, karena kita masih di jalan lama ya. Yang penting kan orang lain puasa, puasa aja. Orang lain tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum. Kalau cuma itu, apalagi dikaitkan dengan puasa itu, dalam bahasa Pali, dari kata upavasa. Upa itu adalah upaya. Fasa itu adalah ketinggian, keluhuran. Upavasa yang sebenarnya adalah menahan diri supaya tetap
berada di alam keluhuran. Gitu nggak puasanya? Gitu apa tidak? Baru mau ya? Nggak tahu maunya kapan. Ayo, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada tekad untuk transformasi. Kenapa kita harus sadar? Karena kesadaran menentukan cara kita memandang realitas. Dan semua sumber penderitaan manusia berasal dari kegagalan memandang realitas. Pola pikir yang salah, cara memandang yang salah, pemaknaan terhadap situasi yang salah. Itu yang membuat seseorang menjadi menderita. Ada yang konsultasi sama saya. Baru ditinggalkan meninggal oleh istrinya. Dan saya tanya, kepergian istrinya Bapak itu bagi Bapak berkah apa musibah? Musibah. Oke. Bukankah Pak, istri Bapak dijemput oleh Allah, disuruh pulang kepada Allah, ke tempat asalnya? Kan istrinya Bapak itu yang punya Allah. Ini yang memanggil Allah. Dan sekarang pulang kepada Allah. Diundang oleh Allah. Dibebaskan dari segala penderitaan, dari segala penyakit. Disuruh kembali kepada Allah. Dari sudut pandang Allah, itu berkah apa musibah? Berkah kan? Gara-gara istri Bapak meninggal, Bapak stres kan? Gara-gara stres, Bapak ketemu saya. Dan kalau tidak meninggal istrinya, belum tentu Bapak ketemu saya. Bagus nggak Pak meninggal istri? Baru bisa melihat bahwa semua yang dilakukan Allah, semua yang terjadi, semua realitas itu ternyata tidak ada yang buruk. Baik dan buruk itu adalah tergantung kesadaran dan keluasan pengetahuan kita. Nah, hadirin, persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini, itu adalah buah dari kesadaran. Ulangi ya, persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini merupakan buah dari kesadaran yang dijalani. Bayangkan ketika kita tidak menjalani kesadaran yang tinggi. Berarti persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang semua berada di frekuensi rendah. Ingat ya, hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik. Persepsi yang rendah, keyakinan di frekuensi rendah, pola pikir yang rendah, nilai-nilai diri yang rendah, itu akan menarik semua yang rendah. Itu yang oleh David Hawkins disebut contracted. Nah, kalau kita lihat gambar yang tadi kan, ya, lihat ini gambarnya ya. Dari 200 ke atas itu expanded. Tapi dari 200 ke bawah contracted. Expanded itu mengembang, kalau contracted itu menciut. Nah, jadi yang disebut dengan sudah jatuh di timba tangga itu menciut. Hidup semakin susah. Hidup semakin sempit. Kenapa? Terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Maaf ya, coba Bapak Ibu mau nanya saya. Bapak Ibu nambah usia ini makin berkembang, makin penuh sukacita, makin bahagia, atau makin menciut? Jujur. Sebenarnya saya malas sih nanya ini sama kalian. Sebenarnya saya udah bisa lihat sebetulnya. Di sini yang contracted, yang expanded kelihatan. Kelihatan. Kalau yang expanded itu ya, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dari tatap wajahnya itu kelihatan. Karena apa? Energi dari dalamnya itu keluar. Kelihatan menjadi sangat muda. Kalau di Quran itu dikatakan, ya, dikatakan di Quran itu, orang yang berada di surga itu akan dikelilingi oleh yang muda dan tetap muda. Kan gitu di Quran surat Al-Waqiah. Betul? Iya. Jadi dia itu auranya muda. Dan selalu membawa efek ke lingkungannya itu penuh semangat, energetik. Ya, gitu. Bahkan orang yang seperti ini, ya,
Sudah tidak pernah mengeluhkan itu, mengeluhkan ini. Udah nggak ada curhat-curhatan lagi. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang expanded itu seperti itu. Kalau yang contracted, baru aja duduk, sudah keluar itu kata-kata negatifnya itu. Kadang-kadang suka menghukumi dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya ini sedang susah. Saya ini sedang sakit. Saya ini sedang hidup dengan penuh dengan penderitaan. Bahkan penderitaan itu didagangkan. Itu contracted. Dia sedang menarik segala hal yang akan menyusahkan dirinya sendiri. Like attracts like. Ulangi ya, ulangi. Kira-kira sudah di 200 belum nih? Sudah 200? Ya kalau expanded belum, paling tidak 200 aja dulu. Itu udah bagus. Karena expanded itu sudah joy, sudah love. Hidupnya itu sudah penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi. Karena dia sudah menemukan kesadaran diri. Sudah menemukan yang paling besar dalam dirinya. Jadi kalau nambah usia, nambah sempit sudut pandang. Nambah banyak konflik. Nambah ruwet kehidupan rumah tangga. Gak selesai-selesai. Bahkan nambah lagi yang baru. Namanya itu contracted. Kita mengalami penyusutan yang luar biasa. Dan ini yang disebut dengan naraloka. Jadi naraloka itu contracted. Sedangkan ekspandi itu disebut dengan suwargaloka. Jadi surga dan neraka itu soal kesadaran saja. Sebetulnya. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis. Tapi masalah psikologis. Oke. Agak lama saya di sini ya. Baik, lanjut dulu. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah pergeseran kesadaran. Apa? Pergeseran kesadaran itu, kesadaran itu bergeser. Walaupun sedikit tapi bergeser, itu bagus. Nah, apa itu pergeseran kesadaran? Nih, dalam bahasa yang sederhana begini. Seseorang yang sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, ya. Seseorang yang bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, baik yang terjadi itu diinginkan kehadirannya maupun tidak diinginkan kehadirannya, dia ngambil hikmah. Hikmah itu artinya nilai positif. Oke? Nah, itu yang disebut dengan naik kelas atau naik level. Nah, itu yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Bapak Ibu, jujur ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, baik itu sakit atau usaha tidak lancar atau apa saja dalam kehidupan kita. Apakah itu bisa memacu diri kita sehingga kita mengalami pergeseran kesadaran atau tidak? Atau malah kita jadi semakin terpuruk di kesadaran itu atau jatuh lebih rendah lagi dari kesadaran yang sudah dicapai? Jujur, jawab dulu pertanyaan saya. Mana yang sering terjadi? Kalau ada kejadian yang tidak enak, apalagi naik gak level kita ke kesadaran yang tinggi atau jatuh ke kesadaran yang rendah? Kebanyakan yang mana? Itu contracted. Itu penyusutan. Itu naraloka itu. Tetapi kita tidak menyadarinya. Saya itu heran ya. Ada orang yang sering terjebak di kesadaran itu saja gitu. Betah gitu di sana. Heran saya itu. Tapi ingin disebut manusia. Sedangkan binatang saja. Binatang ya, binatang. Jadi dulu kalau saya di kampung itu suka, kalau di kampung saya namanya morobagong. Jadi morobagong itu dibikin lubang gitu. Kemudian dikejar tuh dari sarangnya, kemudian pakai anjing gitu, dan semua kita teriak-teriak sampai dia keluar dari sarangnya dan diharapkan
masuk ke lubang itu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena ketika ada temannya yang masuk ke lubang, temannya nggak masuk. Itu Bagong itu. Saya cerita Bagong loh. Jadi kalau manusia sering masuk di lubang yang sama itu, ya silakan, pikirkan aja sendiri. Bagong aja nggak kayak gitu. Ngerti ya pergeseran kesadaran? Jujur sekarang. Apakah setiap ada peristiwa kita bisa menangkap hikmahnya? Bisa? Oke. Kalau setiap peristiwa sekecil apapun kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, ini pesan spiritualnya dari semesta. Oh, ini yang harus saya ubah. Langsung saat itu diubah. Itulah yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Gitu nggak hidup kita? Saya ditipu orang. Kalau masih bisa ditipu kan artinya pesannya saya masih bodoh. Betul nggak? Pesan spiritualnya, tingkatkan pengetahuanmu, kesadaranmu. Karena kalau kamu bisa meningkatkan kesadaran, maka kamu tidak akan ketipu lagi. Tetapi ketipu lagi. Kenapa? Karena hikmah di balik tipuan yang pertama belum nyampe di sini. Makanya ketika kita mendapatkan yang tidak kita suka dalam hidup, lihat polanya. Yang tidak disuka itu akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menemukan hikmah. Saat menemukan hikmah, naik level kesadaran. Itu yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Clear sampai sini? Pelan-pelan ya ngajinya, pelan-pelan. Saya sengaja berstruktur ngasih pelajarannya supaya masuk. Gak perlu sekolah tinggi, dengarkan ceramah saya. Ini ceramah bisa meliputi yang sekolah SD sampai S3. Bisa. Yang penting syaratnya satu, bisa membuka diri. Gitu. Walaupun sekolah tinggi tapi merasa paling benar, tidak mau mendengarkan orang lain, kata Quran, dia tertutup dari segala hidayah. Tapi kalau sekolahnya rendah tapi mau memasang telinganya untuk mendengar, dia memiliki potensi untuk terbuka pintu hidayah. Oke, baik, teruskan dulu ya. Pergeseran kesadaran akan membawa pencerahan baru. Setuju? Jadi begitu kita ngambil hikmah, asalnya penilaian kita buruk, berubah menjadi baik. Karena kita sudah bisa mengambil hikmahnya. Jadi orang yang semacam ini tidak pernah menyalahkan situasi di luar. Pencerahan baru ini akan bisa melepaskan diri dari kesadaran lama. Jadi kesadaran lamanya selamat tinggal, memasuki kesadaran baru. Nah, masuk kesadaran baru apabila kita sudah mengalami pergeseran kesadaran. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Bisa mengambil hikmah. Baru aja dijelaskan. Ini kadang-kadang harus saya ulang-ulang ya. Kadang-kadang pengen nyubit saya sama kalian itu. Nah, pelajaran baru ini akan membawa kita pada perubahan sikap. Sehingga sikap kita lebih mendewasa walaupun sedikit. Paham sampai sini? Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, saya tadi nyinggung sedikit tentang sholat. Di jalan lama, ini jalan lama. Banyak gak orang yang sholat tapi tidak mengubah perilakunya? Banyak gak? Siapa di antaranya? Nah, gitu. Jangan nuduh-nuduh orang. Kalau ngaji itu ke sini ya. Jangan nuduh-nuduh orang. Habis sholat masih membicarakan keburukan orang. Ada gak kayak gitu? Ada. Habis sholat marah-marah sama anak. Ada gak gitu? Habis sholat marah-marah sama suami. Padahal baru sholat subuh itu. Ada gak kayak gitu? Ada ya, ada ya. Habis sholat isya mau tidur berantem. Ada gak? Ada. Makanya kan, ada banyak riset sekarang. Riset yang satu dengan yang lain sangat kontradiktif. Salah satu riset yang dipublish baru-baru ini. Indonesia ini masyarakatnya terkenal dengan masyarakat yang sangat religius. Agama merupakan faktor utama kehidupan sehari-hari. Itu masyarakat Indonesia. Tetapi IPK korupsi kita rendah.
Artinya apa? Religiusitas tinggi, korupsi juga tinggi. Nah, ini berlawanan nggak Bapak Ibu? Berlawanan nggak itu? Ini data. Berlawanan gitu. Kira-kira yang salahnya di mana itu? Nanti kita baca ayat ini. Saya menyampaikan data supaya ayat ini gampang dipahami. Lanjut. Sering nggak mendengar berita-berita di tempat yang oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat di mana di situ ada sopan santun, keadaban, malah di situ terjadi pelecehan. Pernah nggak mendengar itu? Atau sering? Padahal religiusitasnya tinggi. Dari mulai pakaiannya religius, bicaranya juga religius. Kalau bicara orang lain sedang berbicara, ada yang sedikit mengagetkan, subhanallah. Gitu kan? Ya, kalau sedikit-sedikit mengagetkan, masya Allah. Kan, ya kan? Kalau ada orang yang sakit, syafakillah. Gitu kan? Kalau ada yang ulang tahun, pi umrik. Wih. Itu kan? Luar biasa ya. Sangat religius. Bahasanya aja sangat religius. Dandanan religius. Tetapi kenapa di tempat-tempat yang religius ini malah korupsi sangat tinggi? Korupsi sampai mengakar, sampai ke level yang sangat bawah itu. Sogok menyogok. Bahkan itu sudah terang-terangan di muka umum. Gak ada rasa malu lagi. Tambah lagi, Google mencatat, ternyata masyarakat Indonesia ini bukan sekedar religius, tetapi gemar mengakses situs-situs porno. Bahkan itu level usianya itu bisa dipetakan itu. Kayak orang yang nonton YouTube saya ini, itu ternyata luar biasa itu sama YouTube dipetakan. Yang umur sekian sampai sekian berapa persen, yang umur sekian itu dipetakan. Yang nonton banyakkan laki-laki bahkan perempuan. Kok tahu ya Google? Sampai tahu segitunya itu. Yang nonton YouTube saya. Makanya mereka punya data, apalagi sekarang sudah ada AI. Tidak usah dicatat. Ya, setiap ada orang mengakses, itu langsung tercatat datanya. Religiusitasnya tinggi, korupsinya tinggi. Kegemaran nonton film porno tinggi. Akibatnya pikirannya menjadi porno. Otaknya jadi porno. Akibatnya menyalurkan itu secara tidak legal. Yang luar biasa. Kita juga dapat peringkat hebat di dunia. Judi online kita tinggi. Keren itu. Luar biasa enggak? Nah, ini masalahnya di mana sebetulnya? Ini masalahnya di mana? Yuk kita baca ayat ini. Baca ayat ini Bapak Ibu. Ya, lihat ayat ini. Ini Al-Ankabut yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan bahasa Arabnya. Karena banyak orang yang ragu-ragu katanya saya ini tidak bisa bahasa Arab. Ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu kitab, baru dirikanlah sholat. Jadi mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Menurut Quran surat Al-Ankabut, sebelum mendirikan sholat, baca kitab dulu. Pertanyaannya, kitab yang dimaksud mana? Karena di zaman Rasulullah dulu, yang kitab yang dimaksud Al-Quran, kan belum ada. Di zaman Rasulullah dulu, kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, belum ada. Kan itu baru dibukukan setelah Khalifah Utsman. Itu jauh sepeninggal Rasulullah. Nah, kitab yang dibaca oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, hadirin, itu bukan kitab yang tertulis. Kitab sejati disebutnya kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi kalamullah itu siapa? Kalamullah itu Allah itu sendiri.
Makanya Nabi Muhammad sebelum sholat, kan beliau juga Isra Mi'raj dulu. Jadi Isra Mi'raj itulah sarana di mana beliau bisa membaca kitab. Kitab yang beliau baca, itu adalah kitab sejati yang ada dalam diri. Baca kitab dulu, mendirikan sholat dulu. Kata Quran, Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu kitab. Baru dirikanlah sholat. Kita semua mendirikan sholat dulu. Baca kitabnya belum. Akibatnya apa? Akibatnya sholat kita, kata Quran, tidak bisa mencegah dari keji dan munkar. Lanjut dulu ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Yuk Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau orang sholatnya itu diawali dengan membaca kitab, baru mendirikan sholat, maka sepanjang dia sholat, dia tidak mengingat apapun, kecuali mengingat kitab yang dia baca itu. Itu yang disebut dengan aqimis sholat li zikri. Tidak ada yang dia ingat sepanjang sholat kecuali Allah. Dan ingatan kepada Allah sepanjang sholat dibawa ketika dia sudah selesai sholat. Makanya selesai dia sholat, tidak berani berbohong, tidak berani menipu, tidak berani menghujat, tidak berani merendahkan orang. Tidak ada. Tidak ada kebencian dalam dirinya. Harusnya begitu. Jujur, banyak gak orang habis sholat masih memiliki sifat-sifat keji dan munkar? Banyak apa banyak sekali? Ketemu gak sekarang penyebabnya? Karena sholatnya tidak baca kitab dulu. Gak ngerti siapa yang harus dia ingat sepanjang sholat. Yang dia ingat sepanjang sholat adalah pikiran dan perasaannya sendiri. Ini Quran loh, ya, bukan kata Saiful Karim ya. Ini kata Quran. Ini saya tegaskan berulang-ulang. Karena kata Quran pun banyak yang plesetkan. Wah, itu kata Saiful. Itu pikirannya Saiful. Quran itu bagi saya adalah dasar primer yang utama. Hukum dasar. Makanya saya referensinya selalu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hukum dasar. Karena agama saya Islam. Islam ya agama saya. Ya. Jadi sekarang ada jawabannya. Kenapa banyak orang yang sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar? Ketemu sekarang jawabannya. Karena sholatnya gak baca kitab dulu. Langsung sholat. Kalau yang namanya membaca, melihat gak? Melihat. Makanya di Quran dikatakan, Iqra kitabaka, Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain kecuali kitabmu, kitabmu, kitabmu. Itu perintah untuk melihat ke dalam, melihat diri sejati kita. Mata yang dipakai bukan mata yang ini, karena mata yang ini bisa melihatnya keluar. Mata yang bisa melihat ke dalam itu yang disebut dengan mata jiwa, mata ruh, mata kolbu. Itulah pentingnya kita menyadari betapa kita rugi kalau mata kolbu kita masih tertutup. Kita tidak bisa melihat ke dalam. Nah, baru dikatakan inna sholah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang ini loh, sholat yang mana? Yang diawali dengan membaca kitab baru sholat, itu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pantas sholat saya tidak berperan apa-apa. Sadar sekarang? Itu jalan lama, makanya tempuh jalan baru. Nah, lalu Allah mengatakan, wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu sangat besar. Hadirin, tidak ada yang lebih besar di semesta ini kecuali mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu sangat besar, kata Quran. Hebat ayat ini. Diawali dengan bacalah kitab, dirikanlah sholat. Kalau kamu sholatnya seperti itu,
kamu akan terbebas dari keji dan munkar. Selanjutnya, mengingat Allah itu sangat besar. Wala zikrullahi akbar. Lagi sholat ingat sama Allah. Habis sholat tetap ingat kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Bagaimana bisa bohong? Bagaimana bisa menyakiti orang lain? Hebat gak Quran? Pernah gak baca ayat ini? Kapan? Sekarang ya. Ini Al-Ankabut loh. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Biasanya kalau sudah tinggal 10 hari ini Ramadan, ibu-ibu kan sudah tamat berapa kali itu? Udah hatam berapa kali itu? Biasanya udah 2 kali kan, 10 hari pertama 30 juz, 10 hari kedua 30 juz, 10 hari 30. Ya, gitu. Sampai nggak tahu kalau baca ayat ini kan? Luar biasa itu. Saya jam 1 sampai jam 4 subuh, baca ayat ini aja nggak kelar-kelar. Diam, saya cuma diam. Kadang-kadang berlinang air mata. Saya memikirkan, bukan diri saya aja. Memikirkan keluargaku, anfusakum wa ahlikum nar. Saya memikirkan umat Islam. Saya memikirkan banyak ya orang yang sholat. Tapi kok masih menghujat. Tidak bisa menerima perbedaan. Masih cekcok di rumah tangga. Sedih loh, sedih. Makanya saya suka diam. Jika perlu saya berdoa. Tapi doa saya beda dengan Bapak Ibu. Ya. Saya tidak pernah merengek-rengek kepada Allah minta ini, minta itu. Saya cuma mensyukuri aja apa yang ada. Meluapkan kegembiraan terhadap semua berkah yang sudah Allah berikan kepada saya. Itu aja. Jadi ada yang paling besar dalam hidup kita? Gak ada. Kata Allah, wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu paling besar. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah? Tahu aja enggak. Padahal yang paling besar itu, betul enggak? Iya. Makanya, jadinya apa ya? Nah itulah yang tadi ya. Jalan lama yang tidak melayani tadi itu, yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, yuk tinggalkan. Tempuh jalan baru.